Selamat pagi buat anak-anak kami yang sedang belajar di pagi hari ini. Dan tentunya Bapak berharap anak-anak kami sehat selalu. Silakan ikuti prokes, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk semangat untuk belajar. Nah, di pagi hari ini kita belajar mengenai materi atau mata pelajaran matematika, dan tentunya dimulai dengan materi awal kita, yaitu matriks. Nah, yang pertama kita akan mempelajari matriks adalah konsep matriks. Konsep matriks. Ini dia mengenai konsep matriks. Untuk itu, sebelum kita masuk pada proses operasi, baik penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian, dan bahkan nanti determinan, maka perlu kita mengetahui dulu yang namanya macam-macam matriks. Jadi macam-macam matriks ini ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam agar bisa kita menentukan mana yang namanya matriks ini dan mana yang namanya matriks yang lain. Namun sebelumnya, apa itu matriks? Maka matriks adalah susunan bilangan yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Jadi dia disusun oleh dua, yaitu baris dan kolom. Di mana masing-masing bilangan dalam matriks tersebut, itu dinamakan yang namanya entry atau elemen. Jadi selain di dalam matriks baris dan kolom tadi, itu juga disebut setiap anggota yang ada di dalam matriks tersebut disebut namanya elemen. Berikut, apa itu ordo matriks? Atau kata lain, ukuran. Berarti banyak baris dan banyak kolom. Berarti banyak baris dikali banyak kolom. Itulah ordo atau ukuran matriks. Nah, sekarang kita masuk bagaimana bentuk-bentuknya matriks tersebut. Nah, coba Anda perhatikan contohnya. Nah, ini namanya A11, A12, AIJ, AIN. Nah, itulah elemen-elemennya tadi. Masuk kita pada baris kedua, A21, A22, dan elemen seterusnya. Nah, silakan Anda perhatikan bagaimana bentuk matriks atau bentuk umum sebuah matriks. Nah, mana yang dikatakan baris dan kolom? Coba Anda perhatikan yang di kolom warna ungu. Nah, itu semua. Berarti itu namanya baris. Itu namanya baris. Itu yang namanya baris ya. Berikut, yang arah ke bawah, berarti itu namanya kolom. Sehingga
Itu tadi yang menyusun sebuah matriks tersebut. Jadi itu notasi matriksnya. Berarti matriks A. Berarti A, I, J. Itu juga elemen-elemennya di dalam. Dan itu juga ordonya. Berarti ordonya adalah M dikali N. Nah, sekarang kita masuk macam-macam matriks. Yang pertama, matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi matriks baris ini hanya terdiri hanya satu baris aja. Tidak beberapa banyak baris. Nah, coba Anda perhatikan contohnya. Kalau dia matriks A, ordonya 1 kali 2 berarti 1 baris 2 kolom. Itu maksudnya. Ya, ini namanya ya. 1 baris 2 kolom. Berarti ini 2, 5. Berarti ini hanya 1 baris. Sedangkan kolomnya 1, 2. Nah, itu dia. Artinya namanya itu matriks baris. Contoh lain. Matriks barisnya B13. Berarti barisnya tetap 1, kolomnya 3. Ini 1 min 8, 25. Apalagi contoh-contohnya. Matriks baris dengan ukuran 1 kali 4. Berarti 1 baris 4 kolom. Ini contohnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya matriks baris itu hanya terdiri dari 1 baris, tapi bisa beberapa kolom. Itulah namanya matriks baris. Berikut, kita masuk pada matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Terdiri dari 1 kolom. Coba Anda perhatikan contohnya. Berarti matriks P2 kali 1. Berarti matriks barisnya 2, tapi kolomnya 1. Matriksnya 2, kolomnya 1. 2 min 7. Berarti baris 2. Ini ya. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Kolomnya juga hanya 1. Apa contoh lain? Matriks Q 3 kali 1. Ini dia. Berarti 9, 2, 1. Matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi atau bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolom sama. Artinya banyak baris dan banyak kolom sama. Coba Anda perhatikan contoh. 1, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Berarti banyak barisnya. Ini banyak barisnya. 1, 2, 3. Kolomnya juga sama 3. 1, 2, 3. Berarti sama baris dan sama banyaknya kolom. Dan dia membentuk yang namanya diagonal. Itu namanya diagonal utama. Itu namanya trace dari matriks, berarti jumlah elemen-elemen diagonal utama. Berikut matriks 0. Berarti matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Itu
Ini yang berarti ini namanya matriks 0. Apalagi contoh? Nah, itu lagi namanya matriks 0. Mau berapa banyak barisnya dan kolomnya, kalau semuanya elemennya 0, berarti itu namanya matriks 0. Apalagi matriks identitas. Berarti matriks identitas yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemennya 0. Berarti hanya ada 2 angka yang ada di dalam elemen itu, 1 dan 0. Di mana di diagonal utamanya itu 1, sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Coba Anda perhatikan contohnya. Nah, ini dia. Ini yang berarti itu diagonalnya 1-1. Mana lagi? Ini. Oke. Mana lagi? Ini. Jadi dia membentuk di diagonal utama itu adalah 1. Sedangkan elemen yang lainnya 0. Matriks ortogonal. Apa itu matriks ortogonal? Yaitu jika dan hanya jika A transpose sama dengan A inverse. Nah, apa itu matriks transpose dulu? Berarti matriks yang merubah dari baris menjadi kolom. Nah, begitu juga dengan dari kolom menjadi baris. Ini matriks A, 0, min 1, 1, 0. Jika dicari inverse-nya itu, tetap. Ya, kamu ubah pun matriks transposnya dari baris menjadi kolom, maka tetap juga posisinya. Ya, kalau dicari yang namanya A inverse-nya. Makanya A transpose sama dengan A inverse. Ini lagi, matriks B. Berarti B transposnya sama dengan B inverse. Berikut, coba Anda perhatikan matriks A. 4, 2, 6, 7, 5, 3, min 9, 7. Nah, kalau dicari A transposnya, maka sama dengan A inverse-nya. Yaitu, ini dia. Kesamaan dua matriks. Apa itu kesamaan dua matriks? Apabila setiap entry yang bersesuaian sama. Coba Anda perhatikan matriks A. 1, 2, 4, 2, 1, 3. Nah, coba Anda perhatikan matriks B juga. 1, 2, 4, 2, 1, 3. Berarti di situ Anda tahu di mana letak-letak masing-masing setiap elemen itu. Di matriks A sama dengan posisi letak elemen yang ada pada matriks B. Jadi sama tata letaknya. Itu yang namanya kesamaan dua matriks. Berarti A sama dengan B. Coba Anda perhatikan matriks C. 1, 2, 2. 2, 1, 3. Begitu juga dengan matriks D. 2, 1, 2. 2, 1, 3. Nah, berarti C dan D tidak sama. Kenapa? Karena ada elemen yang tidak sama posisinya. Coba Anda perhatikan di elemen yang Bapak kolom itu. 2. Perhatikan di matriks D. Itu 1. Ya.
Jadi tidak sama. Berarti itu namanya C tidak sama dengan D. Bagian E, coba Anda perhatikan matriks E 1, 2, 4, 2, 2, 2. Matriks F, X 2, 4, 2, 2, 2. Nah, bisa dikatakan dia kesamaan dua matriks atau dua matriks sama apabila di X itu diisi nilai yang sama dengan di matriks E. Coba Anda perhatikan yang Bapak kolom itu. Di matriks E di kolom 1. Di matriks F di kolom X itu berarti diisi. Berarti E sama dengan F jika nilai X-nya sama dengan 1. Coba Anda perhatikan bagian G. Matriks G. Nah, jika diisi semua tanda tanya itu sama dengan halnya pada matriks G, itu dia. Nah, diisi semua itu dengan angka-angka yang sama atau elemen-elemen yang sama, berarti matriks G sama dengan matriks H. Matriks simetri. Nah, matriks simetri ini berarti bisa terjadi namanya simetri lipat dan simetri putar. Berarti banyak baris sama dengan banyak kolom. Coba Anda perhatikan matriks A. 4, 2, 2, 3. Walaupun Anda melipat dia, simetri lipat, kembali angkanya. Coba Anda perhatikan ini. Dilipat ini. Dilipat ini. Nah, tetap 2, 2. Sama. Ya. Begitu juga kalau diputar posisinya. Nah, ini dia 4, 2, 2, 3. Berarti asimetri. Coba Anda perhatikan lagi. Bagian A. Terjadi yang namanya simetri lipat. Coba di diagonal ini dilipat, maka angka-angkanya sama. 2, 2 sama dengan 2. Bertemu itu nanti jika dilipat dia. Begitu juga dengan 3, 3. 7, 7. Jadi coba Anda perhatikan warnanya saja bisa membedakan mana yang sama itu berarti warna yang sama sehingga bisa membentuk yang namanya simetri. Berarti matriks A disebut simetri jika dan hanya jika matriks A itu sama dengan A transpose.